Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai film Echinodermata dan Arthropoda. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Hafiz Akbar dengan NIM 079, dan di sini ada teman-teman saya, ada Erlangga Bagas Mulawardana dengan NIM akhir 82, ada Tirta Khairu Putra dengan NIM 100, ada Muhammad Akbar Abdullah dengan NIM 16, dan ada Muhammad Haji dengan NIM 97. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai film Echinodermata. Taksonominya, Echinodermata ini merupakan hewan laut berumur fosil dari Kambrium hingga sekarang. Kelompok fosil yang paling umum adalah crinoid, echinoid, asteroidea, Ophiroidea, dan blastoid. Fosil ini dapat banyak dijumpai di batuan Paleozoikum hingga Mesozoikum. Oke, untuk morfologinya di sini ada morfologi luar yang terlihat, ada arm, spar, spot, dan tooth. Untuk dalamnya ada seperti cardiac stomach, pyloric stomach, anus, gonads, ciplet, dan digestive glands. Nah, untuk karakteristik fosilnya, ciri khas Echinoderm ini adalah simetri radial 5 dan rangka kalsit yang mudah terawetkan. Crinoid ini biasanya ditemukan sebagai batang bersegmen, echinoid berupa tes bulat atau oval, dan blastoid memiliki bentuk seperti kuncup bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tirta Heru Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan paleoekologi Echinodermata. Echinodermata adalah organisme laut bentik yang sensitif terhadap salinitas, energi, dan kedalaman, sehingga sangat baik sebagai indikator lingkungan purba, serta peran mereka dalam ekosistem purba sebagai predator, penyaring makanan, atau pemakan detritus. Ada beberapa organisme dari Echinodermata sendiri yang menunjukkan lingkungan hidupnya, dari crinoid menunjukkan laut tenang dan substrat keras, echinoid regular menandakan energi tinggi dan dasar keras, echinoid irregular menunjukkan lingkungan dangkal berenergi rendah di pasir hingga lanau, asteroidea dan ophiroidea menandakan dasar laut terbuka dengan oksigen cukup. Sebaran fosil Echinodermata tersebar luas di seluruh dunia pada batuan sedimen laut mulai dari Paleozoikum hingga Kenozoikum. Secara lingkungan, fosilnya banyak ditemukan di laut, dangkal, platform karbonat, sel, pasir hingga lanau, dan endapan terumbu. Echinoid regular hingga irregular melimpah pada masa Mesozoikum hingga Kenozoikum, dan Cinoid dominan pada Paleozoikum. Oke, di sini akan saya jelaskan. Saya Erlangga Bagas Mulyawardana. Saya akan menjelaskan tentang film Arthropoda. Di sini ada taksonominya. Arthropoda adalah film hewan terbesar di bumi yang spesiesnya di atas 80% dan terdiri atas subfilum Trilobitomorphia yang sudah punah, Chelicerata atau laba-laba dan kerabatnya tanpa antena, Myriapoda atau lipan dan kaki seribu, Crustacea yaitu udang dan kepiting beranten 2 pasang, serta Hexapoda atau insekta yaitu serangga berkaki 3 pasang. Di sini ada gambar-gambar dari beberapa subfilum. Oke, next yang dijelaskan oleh rekan saya. Dengan saya Muhammad Akbar dengan NIM akhir 16. Di sini saya akan membahas perihal morfologi dan karakteristik dari arthropoda itu sendiri. Jadi secara umum arthropoda ini itu memiliki segmen-segmen atau ruas-ruas di badannya. Nah, film arthropoda ini mencakup anggota moderna nih. Modern di zaman sekarang itu ada belalang, kelasnya Insecta ordo Orthopetra, sampai di kelompok purbanya. Di zaman dulunya itu ada Trilobita, Eurypterid, dan Ostracoda. Nah, dicirikannya itu sama exoskeleton yang keras dan terdiri dari kalsit atau kiltin. Jadinya sangat mudah terawetkan sebagai fosil. Nah, di sini bisa kita lihat dengan sama-sama gambarnya. Ini merupakan morfologi dari arthropoda modern yaitu belalang.
Di sini ada bagian belakang itu bagi 3. Yang pertama itu ada kepala, habis itu ada bagian toraks. Toraks itu bagian dada, dan juga bagian abdomen. Abdomen itu bagian perutnya. Nah, di kepala itu ada antenanya yang sepasang, mata majemuknya, terus ada mulut juga, mandibula, dan lain-lain. Nah, di bagian dada itu tempat nempelnya 2 pasang sayap dan 3 pasang kakinya, yaitu kaki belalang besar yang cukup buat lompat. Terus di bagian perut, nah itu bagian organ dalam, ada spira ke lubang napas dan ovipositor pada betina. Lanjut ke rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan paleokologinya. Di sini nama saya Muhammad Haji dengan NIM akhir 097. Yang pertama itu ada Trilobita dengan cara hidup itu bentik, mobile, kadang-kadang juga grower atau penggali. Selanjutnya ada Eurypterid, itu merupakan predator di laut dangkal. Selanjutnya ada Ostracoda, itu merupakan indikator lingkungan laut sampai darat dan digunakan juga sebagai rekonstruksi paleosalinitas. Yang terakhir ada serangga, itu dominan pada lingkungan darat dan air tawar. Selanjutnya ada sebaran fosil arthropoda itu sendiri. Yang pertama itu ada Trilobita, itu hampir seluruh dunia pada batuan Paleozoikum. Selanjutnya ada Ostracoda, sangat umum ditemukan pada batuan sedimen laut dan danau sepanjang masa Mesozoikum, Konozoikum. Merupakan mikrofosil penting. Yang terakhir ada Arthropoda darat, ini biasanya ditemukan pada batuan karbon sampai recent. Itu ada di ember, shell, dan batu bara. Sekian penjelasan mengenai filum Echinodermata dengan filum Arthropoda dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.